Halo, kembali lagi bersama saya Igusti Madi Astawa. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang sedikit informasi mengenai Google Dokumen. Oke, langsung saja. Yang pertama pastinya kita harus login di Gmail kita. Saya di sini menggunakan akun belajar.id. Kemudian kita langsung klik yang tombol ini 9 ini, titik 9. Kita langsung pilih yang doc. Oke, tampilannya seperti ini. Ada template yang bisa kita gunakan, tapi saya tidak akan menggunakan template. Kita langsung ke blank. Jadi Google Dokumen ini, jika kita mengerjakan atau membuat suatu dokumen, itu dia langsung otomatis tersimpan. Jadi kita tidak perlu khawatir akan kehilangan data, karena dia otomatis tersimpan. Di mana tersimpannya? Di drive kita tentunya. Oke, jika kita membuka pertama, dia pasti seperti ini tulisannya, untitled document atau tanpa judul ya. Kita klik, kita buat judulnya. Misalnya saya membuat tutorial sederhana Google Dokumen. Oke, kita langsung klik. Nah, di sini pasti ada, jika kita sudah familiar dengan Microsoft Word, maka Google Dokumen tidak akan terlalu susah untuk kita pelajari. Nah, di sini ada bintang. Jika kita mau bintangi dia, kita pindah. Jika kita mau memindahkan tempat dia tersimpan di Google di Google Drive kita. Nah, ini statusnya dia sudah tersimpan di Google Drive. Misal kita mau pindah. Nah, ini Google Drive kita, My Drive. Ada banyak folder. Jika kita mau buat folder baru, kita tinggal klik folder baru. Misal kita klik folder baru ya. Tutorial. Kita buat folder tutorial. Kita checklist. Kita move here. Oke, otomatis dokumen kita ini akan tersimpan di My Drive di folder tutorial. Oke, apa saja yang ada di sini? Kita lihat yang pertama file. Nah, di sini kita bisa membuat dokumen baru. Baik itu dokumen yang lain juga bisa, seperti sheet, slide, dan form, drawing juga. Nah, open di sini kita import data dari komputer ataupun dari drive. Kita coba ya, yang open. Nah, ini langsung ditunjukkan ke My Drive. Tapi kita coba ke upload aja. Nah, di sini jika kita mau membuka file Microsoft Word, itu dia otomatis akan terkonversi menjadi Google Dokumen. Kemudian jika kita mau membuka PDF juga bisa terkonversi menjadi Google Dokumen. Itu sangat bagus sekali. Kalau untuk yang Microsoft Word tidak perlu dipraktekkan ya. Kita langsung ke PDF saja. Karena kalau dokumen tidak terlalu jauh bedanya. Kalau yang Microsoft Word. Oke. Kita coba ini. Kita open. Ini loading. Nah, nanti dia akan terbuka di tab lain. Nah, dia akan seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul open with. Kita disuruh membukanya menggunakan apa? Oke, di sini kita open, tanda panah ke bawah ini. Nah, di sini ada Google Doc. Kita tunggu sebentar. Oke, dia langsung menjadi Google Dokumen. Sangat gampang jika kita memiliki file dalam bentuk PDF, kita ingin mengubahnya menjadi Google Dokumen. Terus kalau misalnya saya mau mendownloadnya menyimpannya dalam bentuk Microsoft Word gimana? Bisa. Kita pilih file, kita langsung download. Nah, di sini ada pilihan Microsoft Word. Begitu juga PDF. Nah, jadi
kalau kita mau menyimpannya ke dalam komputer, itu bisa banyak pilihan dalam bentuk apa nanti dia. Tapi yang familiar untuk kita itu biasanya Microsoft Word sama PDF ya. Jadi menu download ada di sini. Oke, itu kemudian kita kembali. Kemudian apalagi yang ada di file, make available offline. Jadi jika kita aktifkan make available offline ini, nah jadi walaupun nanti kita tanpa internet, kita bisa membuka Google Dokumen ini. Untuk prakteknya nantilah di video yang lain, karena butuh apa? Karena saya mau di sini mau membagi tutorial untuk yang online saja dulu. Oke, kemudian rename untuk kemudian di sini ada page setup. Nah, di sini page setup ini untuk mengubah ukuran kertas ya, folio. Nah, di sini inci dia ya. Kalau mau pakai centimeter kita harus ubah jadi bahasa Indonesia. Kalau saya coba di sini pakai bahasa Indonesia, kita coba ya file setupnya, ternyata tidak mau. Jadi yang harus diubah dalam bahasa Indonesia itu adalah akunnya. Jadi semua akun kita di sini harus berbahasa Indonesia. Cuman kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, ada beberapa fitur yang tidak bisa dibuka. Contohnya di sini. Nah, voice typing ini nggak akan bisa dibuka kalau kita menggunakan fitur menggunakan bahasa Indonesia. Ada cara yang lain. Jadi kalau di blank page atau halaman kosong, kita tidak bisa membuka yang voice typing. Oke, sebelum sana kita lanjutkan lagi edit. Nah, edit di sini ada copy paste, undo, redo, kemudian view. Nah, di sini kita bisa melihat inilah mau diperlihatkan apa enggak. Nah, insert. Oke, insert di sini ada insert image, table, drawing, chart, kemudian special character, equation, header, page, number, break. Nah, ini kalau kita mau ke bawah, link bisa juga. Jadi langsung hyperlink dia. Oke, di sini juga sebenarnya ada insert image, link. Nah, ini yang versi cepatnya ya. Kita bisa juga menggunakan ini. Kita coba insert table, insert image atau gambar. Nah, kita bisa langsung mengimportnya dari komputer. Tidak perlu saya praktekkan ya. Kemudian search the web. Nah, ini yang bagus, search the web. Bisa juga melalui drive, foto, by URL, atau link, kamera. Saya ingin mengajarkan yang search the web. Jadi kalau yang lain itu udah umum lah untuk kita. Nah, search the web. Jadi kita web itu kita nggak harus keluar dari Google Dokumen ini. Jadi kita langsung bisa mencari gambar apa yang ingin kita cari. Misalnya kita mau mencari gambar kuda. Oke, kita diperlihatkan pantat kuda. Oke, ini kita klik, kita insert. Nah, oke. Dan kualitas gambarnya juga bukan kualitas kaleng-kaleng ya. Kita bisa perkecil ini gambar. Oke. Nah, di sini kita bisa atur posisinya, mau di kiri, di tengah, di belakang atau di depan teks. Ini juga bisa set rotation, adjustment. Bisa kita rotasi dia, mau rotasi kemana. Nah, ini kita rotasi. Oke, itu. Kemudian, nah kalau kita insert menggunakan insert image, dia nggak ada sumbernya. Tapi ada satu lagi, kalau kita mau menambahkan gambar, tapi kita butuh sumbernya. Gambar itu dapatnya dari mana? Nah, kita bisa masuk ke di sini ada bintang ini, explore, atau dari sini juga bisa tools, explore. Kita langsung saja dari bintang di bawah ini ya, pojok kanan ini, pojok kanan bawah. Kita cari kuda. Kuda. Nah, di sini ada web, image sama drive. Kita ke image. Oke, sama sebenarnya.
kita klik kuda yang tadi itu sama. Oke. Kecil dulu. Nah, untuk yang kuda nomor apa? Saya malah pencet linknya. Sorry. Nah, untuk kuda yang nomor 2 ini kita bisa tahu link kuda ini dari mana sebenarnya. Tapi kalau untuk yang pertama itu nggak ada linknya. Jadi tergantung kita mau pakai yang seperti apa. Apakah kita membutuhkan linknya ataupun cuman gambar, sekedar gambar. Jadi Google itu sudah memiliki hak cipta untuk gambar-gambar yang sudah mereka punya di sini. Oke, itu insert image, table. Nah, sudah biasa di Microsoft Word juga bisa. Drawing. Oke, drawing kita lihat. Sebelum sini cancel. Jangan diklik ininya ya. Oke, kita klik di sini. Oke, kita insert drawing. Kalau kita klik gambarnya nanti dia terhapus, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada equation, ada pilihannya, bisa download atau word art. Word art ini kayak apa ya? Ya, kata-kata yang besar itu. So, pulang. Nah, yang seperti ini bisa kita atur hurufnya seperti apa. Nah, seperti itu. Ya, word art yang begini-begini. Kemudian selain ini kita juga bisa insert kayak shape, text box, image juga bisa sebenarnya di sini. Kemudian misalnya line, kalau line misalnya kurva ya, kita mau buat kurva. Oh, sorry, ini yang kurva sudah jadi. Kurva yang belum jadi curve. Nah, misalnya agak kaku ya. Nah, seperti ini misalnya. Misal kita membuat apa ini, entah apa ya. Jadi gini misalnya kita langsung save and close. Nah, dia muncul di sini. Nah, seperti ini. Nah, itu dia menu insert drawing. Kalau chart, ya tahu sendirilah, chart itu apa? Diagram ya. Dia footnote itu catatan kaki. Nah, di sini bisa, kalau kita tulis manual juga bisa. Misalnya kita ngambil data dari buku, kita tulis bukunya judulnya apa, tahunnya berapa. Saya agak kurang paham cara penulisan footnote. Kita lanjut kita klik di sini dulu. Kita lanjut ke insert. Kalau ini karakter kayak alpha, beta dan segala macam. Equation itu yang untuk matematika. Hampir sama dengan yang di Microsoft Word. Kemudian ini header, footer, header. Nah, di sini misalnya tulis Gusti. Terus halamannya misalnya. Oke, Gusti 1. Oke. Ini halaman sama headernya ya. Oke, seperti itu. Untuk insert, link, nah semuanya sudah bisa. Kemudian format itu sama untuk mengubah-ubah teks, mau di belakang, di depan, atau mau. Kemudian di tools. Nah, di sini banyak, ada word account. Kita tambahkan dulu ya. Apa namanya? Kalimat. Kita cari aja ya. Kita malas mengetik, kita cari di web. Kuda ini ya. Ini bahasa Inggris. Kuda is. Kuda is. Tunggu. Kita cari. Kuda Sumbawa. Nah, kita cari yang ini. Ini YouTube yang ini. Oke, kita copy aja sampai sini misalnya.
kemudian kita ke paste sini, paste di sini. Oke, kita enter aja ya biar dia di bawah semua. Oke, ini dia. Nah, di sini bagusnya teman-teman, kalau kita misalnya mengcopy paste dari web, kita bisa langsung membuat catatan kaki. Biasanya catatan kaki kan di akhir kita tulis. Ada lambang 1, 2 gitu ya. Nah, ini gampang sekali. Misal kita kan tadi ambil yang ini. Kita taruh saja di mana kita mau apa? Simbol catatan kakinya. Kita langsung ini. Nah, ini nomor 2 kan karena tadi udah ada nomor 1 di sini. Nah, di sini kelihatan di sini. Nah, 2 kode Sumbawa diakses 4 Juli. Sekarang ya, tanggal sekarang 4 Juli. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa tahu apa namanya? Word count-nya berapa sih kata yang sudah kita pakai. Nah, ini sudah 80 kata. Halamannya ada 2 halaman ya. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa translate. Kita translate itu kan bahasa Indonesia. Kita coba translate ya, teman-teman. Kita coba translate menjadi bahasa Inggris. Oke, kita translate. Nah, dia terbuka di menu translate, apa di tab translate ya. Translate copy. Oke, masih loading. Kalau gambar nggak mungkin di translate ya. Nah, ini sudah translate. Nah, jadi bahasa Inggris. Gampang sekali jika kita punya tugas untuk mentranslate. Sekarang misal di sekolah gurunya suruh kita mentranslate pengalaman kita liburan, tinggal kita ketik saja dulu di Google Dokumen, kemudian kita translate ke dalam bahasa Inggris, langsung jadi. Nggak ada sampai 1 menit, langsung jadi. Nggak perlu mikir. Inilah kehebatan dari Google Dokumen, teman-teman. Oke, kemudian apa lagi sih bagusnya Google Dokumen ini? Ini ada voice typing, ini keren sekali teman-teman. Kita klik voice typing. Nah, kita pilih dulu bahasanya. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Lalu kita klik. Nah, sampai dia merah begini, kita siap untuk berbicara. Nah, itu dia langsung merekam. Untuk mengatakan enter itu adalah baris baru. Nah, itu langsung enter. Baris baru. Halo, nama saya Igusti Made Astawa. Saya adalah guru di SMA Negeri 2 Monta, Kabupaten Bima, Kecamatan Monta, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sudah berada di sini semenjak tahun 2017. Titik. Saya senang sekali dengan jadi apapun yang keluar dari mulut kita itu langsung direkam kalau dia terdengar ya Bapak Ibu ya. Bima adalah tempat yang sangat bagus untuk bersenang-senang, bermain, dan menyalurkan hobi kita. Misalnya hobi memancing. Titik. Gampang sekali ya. Jadi kita sebenarnya harus punya kata-kata yang, misal kita punya pikiran atau sesuatu yang ingin kita ceritakan seperti itu. Biasanya kan kalau kita ketik kan kadang kita lupa. Nah, lebih baik langsung kita omongkan, langsung tercatat, langsung nanti kalau misalnya ada yang salah sedikit-sedikit kita tinggal hapus. Seperti itu. Oke. Titik.
Oke, itu. Kemudian bagusnya lagi sama seperti Google Drive ataupun Google yang lain, kita bisa membagikan dokumen kita ini kepada orang lain. Baik menggunakan email, baik menggunakan link. Jika kita menggunakan email, kita langsung ketik di sini. Jika kita menggunakan link, kita harus atur dulu link ini. Jangan sampai orang yang kita bagikan link nanti tidak bisa membuka dokumen kita. Misalnya ini, klik saja yang anyone with the link. Nah, di sini apakah kita ingin dia menjadi cuma bisa melihat atau berkomentar atau mengedit. Jika kita mau berkolaborasi, bagusnya kita pilih yang edit. Jadi orang yang kita bagikan link nanti bisa mengedit apapun di sana. Misal kita meminta dia untuk membuat cerita di dalam Google dokumen kita ini, seperti itu, teman-teman. Kemudian kita juga bisa berkomentar, teman-teman. Misalnya ini kita klik, kita komentar. Bisa kita klik yang ini, tanda plus ini nih, atau ini di samping kanan, atau di insert komentar. Oke, bisa langsung insert komen. Nah, ini misal saya mau mengoreksi yang ini belum tepat. Terus misalnya yang tepat di mana? Yang tepat bisa dilihat pada link. Misalnya saya ada link gitu, misalnya www.google.com misalnya ya, apa misalnya linknya komen, kita komen. Oke, seperti itu. Nah, jadi komen kita ada di sini. Jadi misalnya nanti yang berkolaborasi dengan kita akan bisa melihat komen kita ini kok belum tepat. Atau kita mau komennya ke personal orang, misal kita sebagai guru nih, kita misal yang ini aja, yang kita komen yang ini personal ya, add, langsung tulis add i. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah bagus, misalnya langsung komen saja. Oke, komen, buat it, komen. Seperti itu. Jadi yang ini sudah bagus. Nah, yang ini seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Demikian saja tutorial saya. Untuk yang lainnya selebihnya itu hampir mirip dan mungkin dibilang sama ya dengan Google Microsoft Word. Jadi jika kita sudah punya Microsoft Word, pasti ini sangat gampang, teman-teman. Hanya beberapa fitur yang berbeda. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, selamat belajar dan semoga sehat selalu dan sampai jumpa.